Apakah kamu tahu apa itu prosesor? Setiap orang yang memiliki komputer pasti tahu dong. Setiap komputer memiliki prosesor di dalamnya. Fungsi prosesor adalah otak atau pengontrol atas berjalannya semua aktivitas komponen komputer. Lainnya berfungsi melakukan perhitungan dan melakukan tugas. Dan tahukah kamu bagaimana proses pembuatan prosesor? Ternyata sebagian dari prosesor terbuat dari pasir yang melalui proses pengerjaan yang cukup rumit. Mari kita lihat proses membuat prosesor. Pasir atau sand adalah sesuatu yang banyak terdapat dan hampir menutupi seluruh permukaan bumi. Pasir mempunyai persentase silikon yang tinggi dalam bentuk silikon dioksida atau SiO2 yang merupakan bahan pokok untuk membuat semikonduktor. Pasir sekitar 25% massa silikon yang merupakan senyawa kedua terbanyak setelah oksigen di permukaan bumi. 2. Silikon cair. Silikon dimurnikan dalam tahap berlapis untuk akhirnya mencapai kualitas produksi yang disebut elektronik grade silikon atau EGS. EGS mungkin hanya mengandung sebuah atom asing setiap 1 triliun atom silikonnya. Pada gambar ini, Anda bisa lihat bagaimana sebuah kristal besar tumbuh dari silikon cair untuk dimurnikan. Hasilnya adalah kristal tunggal yang disebut ingot. 3. Kristal silikon tunggal atau ingot. Sebuah ingot dibuat dari elektronik grade silikon. Sebuah ingot memiliki berat sekitar 100 kg atau 220 pound dan memiliki kemurnian silikon 99,9999%. Yang keempat, pengirisan ingot. Ingot diiris tipis hingga menghasilkan silikon disk yang disebut dengan wafers. Beberapa ingot dapat berdiri hingga 5 kaki. Ingot juga memiliki ukuran diameter yang berbeda tergantung seberapa besar ukuran wafers yang diperlukan. CPU zaman sekarang biasanya membutuhkan wafers dengan ukuran 300 mm. Yang kelima, wafer. Wafer ini dipoles sedemikian rupa hingga tanpa cacat. Dengan permukaan selembut kaca cermin, Intel membeli wafer siap produksi itu dari perusahaan pihak ketiga. Proses rumit 45nm high-k metal gate oleh Intel menggunakan wafer dengan diameter 200 mm. Saat Intel mulai membuat chip, perusahaan ini mencetak sirkuit-sirkuit di atas wafer 50 mm. Dan untuk saat ini menggunakan wafer 300 mm yang menghasilkan penghematan biaya per chip. Yang keenam, mengaplikasikan fotoresist. Cairan warna biru yang dituangkan di atas wafer saat diputar adalah sebuah proses dari fotoresist yang sama seperti yang kita kenal di film untuk fotografi. Wafer diputar selama tahap ini untuk membuatnya sangat tipis dan bahkan mengaplikasikan layar fotoresist. Yang ketujuh, exposure. Hasil dari fotoresist diekspos ke sinar ultraviolet UV. Reaksi kimianya di-trigger oleh tahap pada proses tersebut, sama dengan apa yang terjadi pada material film pada sebuah kamera saat Anda menekan tombol shutter. Hasil dari fotoresist yang diekspos ke sinar UV akan bersifat dapat larut. Exposure diselesaikan menggunakan mask yang berfungsi seperti stensil. Dalam tahapan proses ini, saat digunakan dengan cahaya UV, mask membentuk pola-pola sirkuit yang bervariasi di atas tiap layar dari mikroprosesor. Setiap lensa di tengah mengurangi image dari mask, sehingga yang dicetak di atas wafer biasanya adalah 4 kali lebih kecil secara linear daripada pola-pola dari mask. Yang ke-8, exposure. Meskipun biasanya ratusan mikroprosesor bisa dihasilkan dari sebuah wafer tunggal, cerita bergambar ini hanya akan fokus pada sebuah bagian kecil dari sebuah mikroprosesor, yaitu pada bagian transistor atau bagian-bagiannya. Sebuah transistor berfungsi seperti sebuah switch, mengendalikan aliran arus listrik. Dalam sebuah chip komputer, peneliti-peneliti di Intel telah mengembangkan transistor-transistor yang sangat kecil sehingga sekitar 30 juta transistor dapat diletakkan pas di kepala sebuah peneliti. Yang ke-9, membersihkan fotoresist. Fotoresist yang lengket dilarutkan sempurna oleh suatu pelarut. Proses ini meninggalkan sebuah pola dari fotoresist yang dibuat oleh mask. Dan yang ke-10 adalah etching atau menggores. Fotoresist melindungi material yang seharusnya tidak boleh tergores. Material yang ditinggalkan akan digores atau di-sketch dengan bahan kimia. Yang ke-11, menghapus fotoresist. Setelah proses etching, fotoresist dihilangkan dan bentuk yang diharapkan menjadi terlihat. 12, mengaplikasikan fotoresist. Terdapat fotoresist warna biru diaplikasikan di sini, diekspos, dan fotoresist yang terekspos dibersihkan sebelum tahap berikutnya. Fotoresist akan dilindungi material yang harusnya tidak bertanam ion-ion. 13. Penanaman ion. Melalui sesuatu proses yang dinamakan ion implantation, satu bentuk proses yang disebut doping. Area-area wafer silikon yang diekspos dibombardir dengan kotoran,
kimia yang bervariasi yang disebut ion-ion. Ion-ion ini ditanam dalam wafer silikon untuk mengubah silikon pada area ini dalam memperlakukan listrik. Ion-ion ditembakkan di atas permukaan wafer pada kecepatan tinggi 14, menghilangkan fotoresis. Setelah penanaman ion, fotoresis dihilangkan dan material yang seharusnya didopet warna hijau memiliki atom-atom asing yang sudah tertanam. Yang ke-15, transistor yang sudah siap. Transistor ini sudah dekat pada proses akhirnya. 3 lubang telah dibentuk etching di dalam layar insulasi warna magenta di atas transistor. 3 lubang ini akan diisi dengan tembaga yang akan menghubungkan ke transistor-transistor lainnya. Yang ke-16, electroplating. Wafer-wafer diletakkan ke suatu larutan sulfat tembaga di tahap ini. Ion-ion tembaga ditanamkan di atas transistor melalui proses yang disebut electroplating. Ion-ion tembaga bergerak dari terminal positif atau anoda menuju terminal negatif atau katoda yang dipresentasikan oleh wafer. Yang ke-17, tahap setelah electroplating. Pada permukaan wafer, ion-ion tembaga membentuk menjadi sebuah lapisan tipis tembaga. Yang ke-18, pemolesan. Materi akses dari proses sebelumnya dihilangkan. Yang ke-19, lapisan logam. Lapisan-lapisan metal dibentuk untuk interkoneksi seperti kabel-kabel di antara transistor-transistor. Bagaimana koneksi-koneksi itu terhubungkan ditentukan oleh tim desain dan arsitektur yang mengembangkan fungsionalitas prosesor tertentu, misal Intel Core i7 prosesor. Sementara chip-chip komputer terlihat sangat flat. Sesungguhnya di dalamnya memiliki lebih dari 20 lapisan yang membentuk sirkuit yang kompleks. Jika Anda melihat pada pembesaran suatu chip, Anda akan menentukan jaringan yang rumit dari barisan-barisan sirkuit dan transistor-transistor yang mirip sistem jalan raya berlapis di masa depan. Yang ke-20, testis wafer. Bagian dari sebuah wafer yang sudah jadi ini diambil untuk dilakukan tes fungsionalitasnya. Pada tahap tes ini, pola-pola dimasukkan ke dalam tiap chip, dan respon dari chip tersebut dimonitor dan dibandingkan dengan daftar yang sudah ditetapkan. Yang ke-21, pengirisan wafer. Wafer diiris-iris menjadi bagian-bagian yang disebut die. Yang ke-22, memisahkan die yang gagal berfungsi. Die-die yang saat tes pola merespon dengan benar akan diambil oleh tahap berikutnya. Yang ke-23, individual die. Ini adalah die tunggal yang telah jadi pada tahap sebelumnya atau pengirisan. Die yang terlihat di sini adalah die dari sebuah prosesor Intel Core i7. Yang ke-24, packaging. Bagian dasar die dan head spreader digabungkan menjadi sebuah prosesor yang lengkap. Bagian dasar berwarna hijau membentuk interface elektrik dan mekanis bagi prosesor untuk berinteraksi dengan sistem komputer atau PC. Head spreader berwarna silver berfungsi sebagai pendingin atau cooler untuk menjaga suhu optimal bagi prosesor. Yang ke-25 adalah prosesor. Inilah prosesor yang sudah jadi, Intel Core i7 prosesor. Sebuah mikroprosesor adalah suatu produk paling kompleks yang pernah dibuat di muka bumi. Yang ke-26, kelas testing. Selamat, tes terakhir ini prosesor-prosesor akan dites untuk key karakteristik mereka. Di antaranya tes pemakaian daya dan frekuensi maksimumnya. Yang ke-27, binning. Berdasarkan hasil tes dari kelas testing, prosesor dengan kapabilitas yang sama dikumpulkan pada transporting trace yang sama pula. Dan yang terakhir, yang ke-28 adalah retail PKG. Prosesor-prosesor yang telah siap dan lolos tes akhirnya masuk jalur pemasaran dalam suatu kemasan box. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like.